Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudaraku, doa dan pengharapan kami bahwa kita semua dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersekutu memuji dan menyembah Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama dalam renungan harian ini kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, selalu beserta. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, dalam menjalani hidup setiap hari. Karena itu, setiap hari kami mau bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan kami renungkan, menguatkan, meneguhkan kami menjalani hidup kami setiap hari di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita, Kejadian 50, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kejadian 50, ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Sedemikian firman Tuhan, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa reaksi kita? Bagaimana tindakan yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat ketika ada orang yang menyakiti kita? Atau ketika ada orang yang memfitnah kita? Atau ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, terlebih lagi ketika kita tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi orang lain menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita, atau memfitnah kita. Saudaraku, secara manusia tentu ada kecenderungan untuk membalaskan rasa sakit hati, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, terlebih lagi kita tidak melakukan kesalahan itu. Hal yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, dari apa yang Yusuf lakukan, dia mengajarkan kita bahwa dia tidak mau menjadi sama dengan orang yang berbuat jahat terhadapnya, bahkan itu adalah saudara-saudaranya sendiri. Ya, bukan orang lain, tetapi saudara-saudaranya sendiri yang memfitnah dia, yang menyakiti dia, yang menjual dia. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf tahu bahwa dia tidak mau menjadi sama seperti orang yang berbuat jahat. Ya, dia tidak mau serupa dengan dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita memahami bahwa Yusuf adalah contoh orang yang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Perjalanan kehidupan Yusuf meskipun menjalani berbagai penderitaan, dijual oleh saudara-saudarinya, sebelumnya dilempar ke dalam sumur yang kering, kemudian diangkat, kemudian dijual. Betapa dia mengalami penderitaan yang luar biasa yang dia alami oleh karena perbuatan saudaranya. Dalam perjalanan penderitaan yang dia hadapi, tetapi dia tetap beriman teguh kepada Tuhan. Dimanapun dia berada, tetap ia mengandalkan Tuhan. Ketika dia berada di rumah Potifar, Potifar diberkati oleh karena Yusuf. Ya, ketika pun dia ada di penjara, tetapi dia tetap menjadi berkat bagi banyak orang sampai akhirnya dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Dan oleh karena itu, pada akhirnya dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan dia sanggup mengatakan dalam Kejadian 50 ayat 20 ini, dia mengatakan kepada saudara-saudaranya setelah saudaranya tahu bahwa dia itu adalah Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakannya yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sungguh luar biasa apa yang Yusuf berani nyatakan melalui penderitaan yang dia hadapi, pergumulan hidup yang luar biasa dia jalani. Dia melihat bahwa rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan dalam hidupnya, bahkan juga bagi keluarganya. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saat ini mungkin ada banyak penderitaan, pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Belajarlah, marilah belajar dari sikap Yusuf menghadapi penderitaannya. Tetap dalam iman yang teguh di dalam Tuhan dan yakin bahwa rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi bangsanya. Saudaraku, yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu, pergumulan apapun yang kita hadapi, mari tetap setia kepada Tuhan dan jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi perbuatlah kebaikan bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan tetap menyertai dan menguatkan kita. Mari kembali bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu,
Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan untuk kebaikan dalam hidup kami. Meskipun ada orang lain mereka-rekakan yang jahat bagi kami, tapi yang pasti adalah Tuhan merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap setia berbuat kebaikan ketika pun orang lain berbuat jahat kepada kami. Ajar kami terus setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami dan mengimani bahwa dalam setiap penderitaan, pergumulan hidup yang kami hadapi, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, menuntun kami, serta merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajar kami tetap berserah kepadamu. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, pemulihan dari sakitnya, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan yang kami kasih Bapak Brilio yang sedang dirawat di rumah sakit, ada Malik, berikan kekuatan semangat sehingga boleh menjalani perawatannya dengan baik, beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Yang kami kasih Nande Heri Tarigan pasca operasi di rumah sakit Elizabeth Medan, Tuhan tolong dia, berikan bagi dia kekuatan, pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Yang kami kasih Nande Angel Plawi, Nande Gide, yang kami kasih orang tua kami Tuhan, saudara-saudari kami dimanapun berada, bahkan kami sendiri, yang kami kasih Igan Anta, kakak kami Ida Haryanja, yang kami kasih Kak Del Fitra, dalam pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami percaya Tuhan pulihkan anak-anak kami dalam masa depannya, dalam studinya, dalam pendidikannya, dalam pekerjaan yang dia kerjakan. Kami percaya Tuhan tolong sehingga mereka boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun berada, terkhusus anak kami Igayon Purba. Tuhan tolong dia dalam rencana pendidikannya, agar apa yang dia kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan boleh dia jalani dengan baik. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, tetap dalam keadaan sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan, dalam memulai pekerjaan aktivitas setiap hari, dalam pelayanan, dalam setiap kehidupan boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap setia, mengandalkan Tuhan, dan dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi, ingatlah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan untuk kebaikan dalam hidup kita. Ketika pun ada orang berbuat jahat, mari terus menyatakan cinta kasih Tuhan, mengampuni dan mengasihi semua saudara-saudari kita. Ketika beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap sukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.